akhirnya ada sama ketok palu gitu. Apakah Raperda RT RW ini disetujui atau tidak oleh provinsi gitu. Sama kan kalau di RA juga gitu ya. Akhirnya ada ketok palu nih, LPJ-nya disetujui apa enggak gitu kan. Nah, sama kalau disetujui nanti teman-teman provinsi membuat surat laporan ke ATR bahwa RT RW ini sudah selesai dibahas pada tahap provinsi dan bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya gitu. Jadi sama nih, provinsi juga punya apa ya, punya andil dalam menyetujui atau tidak sih si raperda itu gitu. Atau disetujui dengan catatan juga ada kayak gitu. Nah, berikutnya ini untuk yang like contohnya. Kayaknya internetnya ya. Nah, jadi sebenarnya slide berikut pembahasan ini gitu. Ada surat Sekda yaitu sebagai ketua FPR provinsi dengan melampirkan berita acara hasil pembahasan tadi. Di close aja Bun kan, punten. Oke, dah. Nah, sorry, sorry. Udah Bu, aman Bu. Nah, ini yang tadi saya ceritain ya. Ini contoh outputnya. Mana kok hilang sih? Nah ini contoh output ya. Kayaknya layarnya belum di maximize deh, Bu Bos. Yang atas, Bu, sebelah sign in. Terus, terus, geser, geser. Nah, sip, nuhun. Nah, ini contoh outputnya. Jadi ada surat sekda. Nah, terus surat sekda, ini berita acara Pokja, ini berita acara pleno gitu. Bentuknya beda. Kalau Pokja, karena sifatnya memberikan masukan, jadi kita menulis masukan dari setiap dinas. Tapi kalau pleno, karena udah berupa kesimpulan, jadi isinya apa ya, mostly berupa arahan gitu. Si RT RW ini disetujui dengan catatan A, B, C, D, E gitu. Nah, ini di pleno. Oke. Selanjutnya ini ada tata cara penyusunan RDTR, nanti muncul. Kamu mungkin nge-like ya.
Nah, sebenarnya secara tahapan sama sih seperti yang tadi RT RW ya, dari mulai persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, penyusunan konsepsi sampai ke perkada. Nah, kalau RDTR ini outputnya adalah peraturan kepala daerah, bukan peraturan daerah. Bedanya, kalau peraturan daerah tadi lewat DPRD, peraturan kepala daerah nggak lewat DPRD gitu. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya ada mau aksi gitu ya, nanyain RDTR ke Dewan, mah nggak akan tahu mereka gitu, karena mereka nggak membahas RDTR. Tapi kalau misalnya mau nanyanya RT RW mungkin mereka harusnya tahu gitu karena dibahas dulu di mereka gitu. Nah, kalau RDTR itu lebih singkat lagi mungkin pemikirannya ATR karena RDTR ini hanya mendetailkan dari RT RW, jadi perumusannya nggak dari nol nih gitu, hanya 8 bulan aja cukup gitu. Dan penetapannya 4 bulan aja karena nggak ke dewan gitu. Tapi in real life-nya ya nggak ada juga yang setahun gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita praktiknya menggunakan pedoman itu jarang yang apa ya mengikuti jangka waktunya gitu karena sulit lah gitu jangka waktu tuh susah untuk diikutin gitu ya. Tapi untuk tahapan, untuk muatan, prosedur itu pasti kita ikutin gitu. Kecuali jangka waktu batasan penetapan. Nah, jadi teman-teman ada eh, jangka waktu penetapan nih. Kalau tadi tahapan dari RT RW, kalau teman-teman masih ingat, terakhir tuh ada nih dari persetujuan menteri, ya kan? Nah, dari persetujuan menteri sampai keluar nomor perda itu maksimal 2 bulan, teman-teman. Kalau dalam 2 bulan itu nggak keluar nomor perdanya, si perda tersebut tidak bisa ditetapkan oleh daerah, ditarik menggunakan peraturan menteri ATR gitu. Jadi kayak diambil alih nih kewenangannya sama pusat untuk menetapkan RT RW-nya. Yang sebenarnya isi permennya juga adalah suruhan untuk menetapkan perdanya lagi gitu. Jadi kayak bolak-balik aja. Cuman ya karena ketentuannya kayak gitu jadi seperti itu. Nah, kalau RDTR itu hanya 1 bulan dari jangka waktu persup dari persup menteri ke penetapan itu 1 bulan maksimal. Nah, setelah ini tuh sebenarnya adalah muatan RDTR. Nah, teman-teman di sini udah dapat materi RDTR belum? Udah, belum? Udah? Belum ya kayaknya ya. Di Perkot udah. Oh, belum Perkot. Udah Perkot belum? Oh, ya ini Perkot ya. Bener. Pak, udah nyampe sini belum gitu? Sorry. Udah. Nah, ini muatan RDTR beda ya. Jadi RDTR itu muatannya ada yang namanya muatan ini sama sih tujuan, struktur, pola gitu ya. Ketentuan pemanfaatan ruangnya lebih sederhana, cuman indikasi program aja. Yang menjadi intinya adalah si peraturan zonasinya kalau RDTR gitu. Karena ini yang menjadi basis perizinan. Ada yang namanya muatan wajib sama yang ada yang namanya muatan pilihan gitu. Nah, teman-teman beruntung kuliah di sini karena ada Pak Petrus, Bu Niken, dan Pak Denny dulu yang udah pensiun yang menyusun ini dari awal gitu. Kayak beliau-beliau yang mendahului di Indonesia gitu. Jadi bergurulah pada ibu-ibu bapak-bapak ini gitu. Benar nggak ada kalau saya kerja kan dari berbagai kampus ya, eh, rata-rata nggak ada yang sepaham anak-anak ITB sih mengenai RDTR gitu. Mungkin karena bergurunya beda ya gitu. Jadi jangan malas mumpung masih ada bapaknya gitu. Nah, ini selanjutnya nanti ada mekanisme penetapan RDTR. Bedanya kalau RDTR nggak ada persyaratan ke provinsi. Nih, kalau teman-teman lihat. Jadi kita tuh sebenarnya di provinsi sah-sah aja dilewat sama kabupaten kota gitu ketika nyusun RDTR gitu. Jadi seringkali kita juga nggak tahu kabupaten kota tuh lagi nyusun RDTR apa gitu. Karena sebetulnya dari secara mekanisme nggak ada kewajiban mereka untuk bahas di kita gitu. Tapi di Jabar biasanya kita mengadakan des gitu ya. Jadi kayak kita ngundang kabupaten kota untuk lapor kalian lagi ngapain gitu. Itu di awal tahun, tengah tahun sama akhir tahun. Minimal 3 kali dalam setahun. Kita nanya gitu kayak kalian lagi ngapain, RDTR-nya RDTR apa aja yang disusun, udah sampai mana progresnya, kendalanya apa aja gitu minimal. Walaupun kita nggak
dilewatin secara prosedur legalnya, kita tahu mereka lagi ngapain gitu. Karena kan kita nggak pernah tahu ya yang nanya itu siapa gitu. Kadang dari dewannya nanya, kadang dari OPD tetangga juga nanya gitu kan. Aneh rasanya kalau pengampu tata ruang nggak tahu kata tata ruang di kabupaten kotanya sendiri gitu. Jadi pasti kalau yang di Jabar kita ada DS monitoring tiap minimal 4 bulan sekali gitu. Nah, selanjutnya eh ada ketentuan PK. Ini tambahan aja sih. Jadi teman-teman seperti yang telah teman-teman tahu, tata ruang itu bisa direvisi minimal 5 tahun sekali. Tapi ada apa ya? Ada case-case khusus yang memperbolehkan dia kurang dari 5 tahun gitu. Nah, ini FYI aja. RT RW provinsi itu baru ditetapkan tahun 2022. Tapi sekarang kita lagi revisi, teman-teman. Jadi baru umurnya 3 tahun ya, kita ngajuin revisi di tahun 2025 akhir, di umur ketiga tahun kita mengajukan PK revisi gitu. Kenapa revisi? Nah, nanti ada ceritanya di bab berikutnya. Nah, ini jadi PK FYI aja buat teman-teman nanti kalau ikutan terjun di dunia tata ruang setelah kuliah. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini adalah muatan yang kita evaluasi di RT RW Kabupaten Kota. Ada 4 substansi besar kurang lebih yang kita evaluasi gitu ya. Yang pertama ada kesesuaian dengan pedoman. Ini harus semua wajib sesuai sama pedoman. Yang kedua konsistensi dengan RTR di atasnya. Ini prinsip hierarkisnya harus dapet nih. Jangan sampai provinsi bilangnya A tapi dia B gitu ya. Terus yang ketiga adalah konsistensi horizontal. Ini teman-teman harus baca dari mulai tujuan penataan ruang sampai indikasi program. Misalnya tadi tujuan penataan ruangnya bikin agrowisata atau ekowisata gitu ya. Tiba-tiba pola ruangnya industri semua KPI gitu. Atau enggak ketentuannya ternyata memperbolehkan KPI-nya tuh KPI yang limbah, yang KPI berat gitu kan gininya nggak nyambung ya. Nah ini adalah yang kita evaluasi juga nyambung nggak sih apa yang dicita-citakan sama daerah sama ke praknya gitu ya, ke terapannya gitu. Nah yang berikutnya adalah ini muatan strategis. Jadi teman-teman nanti harus RT RW-nya harus sesuai dengan PSN, hutannya harus sama kayak SK, administrasinya harus sama, jangan sampai nyaplok administrasi sebelah, garis pantai, segala macam ini. Termasuk LBS kalau sekarang ada LBS, ada RTH, ada KRB itu juga Rut ini masih nyusun di daerahnya, belum ke provinsi. Jadi kita belum tahu nih muatan RT RW Garut itu yang sekarang lagi revisi itu seperti apa gitu karena mereka belum lapor ke kita isinya. Cuma kita udah tahu mereka lagi revisi gitu. Oke. Internetnya guys. Nah, inilah ya kurang lebih nanti muncul. Nah, jadi ini yang lagi proses, nih yang ini belum beres ya, masih apa ya, masih bergeser-bergeser muatannya. Yang 16 sudah perda, yang satu, nah ini yang tadi saya ceritain. Kota Cirebon ini gagal pada saat paripurna sama dewannya nggak disetujui. Jadilah dia nggak ditetapin jadi perda, masih permen sampai detik ini. Gitu. Jadi makanya dibutuhkan konsolidasi, koordinasi, kolaborasi dengan dewan gitu karena setelah capek bikin RT RW pas paripurna titik terakhir nggak disetujui kan batal gitu RT RW-nya. Nah ini yang terjadi di Kota Cirebon.
Nah, untuk RDTR di Jabar ini baru 41, kayak sekitar 16% dari seharusnya yang disusun. Jadi masih masih sedikit sekali sebenarnya ketersediaan RDTR di Jabar gitu. RDTR paling banyak itu di Kabupaten Bandung dan masih ada kayak sekitar 7 kabupaten kota yang belum punya RDTR sama sekali gitu. Nah, ini yang masih didorong sih sama provinsi supaya apa ya, nggak cepet-cepet juga ya diupayakan disusun RDTR-nya gitu. Nah, selanjutnya ini cerita aja sedikit mengenai kenapa sih RT provinsi direvisi, teman-teman. Jadi, kepemimpinan Bapak Gubernur yang baru ini, sebelum dilantik, Bapak Gubernur ini manggil beberapa OPD. Salah satunya adalah tata ruang. Kabitnya langsung waktu itu dipanggil, dia lebih ke apa ya, bukan nanya sih ya sistemnya kalau dia mah. Lebih nyuruh lah ya, nyuruh pokoknya harus revisi gitu RT RW-nya. Karena menurut dia RT RW provinsi sekarang tuh kacau gitu. Kayak kok boleh tambang di pinggir jalan arteri, di gunung, di tebing, terus perumahan di kawasan rawan bencana. Pokoknya menurut dia semua yang terjadi bencana tuh salah tata ruang, dia kayak gitu. Makanya akhirnya ya udah revisi pokoknya gitu kan. Akhirnya di tahun 2025 kemarin beliau nyuruh di bulan Februari kita melakukan evaluasi RT provinsi, itu juga melibatkan akademisi gitu ya, ada Papet, ada Bu Pipit, segala macam kita melewatin akademisi, ada juga dari IAP-nya, ada dari tokoh masyarakat, dari kebudayaan juga ada, karena memang Pak Gubernur pengennya, ya kalau di Jabar tata ruangnya juga harus bernuansa Sunda dong gitu, jangan sampai melupakan sejarah. Jadi kita juga ngubek-ngubek lagi nih dokumen-dokumen Belandanya Jabar tuh kayak apa gitu. Jadi selama setahun kemarin tuh kita belajar bahasa-bahasa Belanda yang kayak ya pakai Google Translate aja lah ya pada akhirnya. Terus juga bahasa-bahasa Sunda gitu kayak gitu-gitu. Nah, selain ke arahan RT provinsi, Bapak juga ngasih arahan nih ke RT kabupaten kota. Kalau provinsinya direvisi, ya masa kabupaten kotanya nggak direvisi? Ya berarti direvisi juga semua. Jadi sekarang itu tahun 2026 hampir semua RT RW yang sudah Perda 16 juga lagi evaluasi. Jadi kondisinya di Jabar itu sekarang RT RW-nya kondisi tata ruangnya lagi revisi semua gitu, kurang lebih kayak gitulah. RDTR yang lagi disusun berhenti dulu karena kita prioritasin revisi RT RW-nya dulu gitu. RT RW yang masih dalam proses penyusunan kayak Garut gitu dipercepat gitu, kayak sok dicek lagi muatannya gitu, udah bener nggak sesuai sama LBS gitu ya. Karena itu LBS tuh baru tuh pedoman apa kebijakannya tapi harus masuk gitu ya. Yang 16 juga dicek lagi gitu. Jadi kita semua setahun ini lagi revisi nih sejabar gitu. Ini Pak Gubernur juga arahannya seperti itu. Nah, terus Jabar juga setelah bencana yang banjir di Jabodetabek Punjur ya, yang akhirnya dibongkar HIBIS itu, kita disuratin sama Menteri Lingkungan Hidup 2 kali gitu. Yang pertama sama sih isinya adalah intinya adalah untuk merevisi tata ruangnya, mengembalikan DAS ke dalam kondisi lindung gitu. Berarti selain revisi RT RW, muatannya juga mereka ada arahan nih gitu, tolong balikin lagi nih DAS-nya gitu kan. Nah ini yang dari LH, dari Menteri Perumahan juga sama gitu. Karena Jabar ini banyak moratorium perizinan dari SE-nya Pak Gubernur yang nanti akan saya tampilkan SE-nya. Jadi mereka minta kepastian gitu. Sebenarnya yang mana sih yang boleh dibangun di Jabar? Sok atau revisi dulu sekarang biar puguh gitu. Si yang mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Nah, ini tuh di Menteri PKP. Yang berikutnya adalah ternyata ada juga arahan dari RPJMN gitu bahwa 87% LBS itu harus menjadi LP2B yang diintegrasikan ke dalam tata ruang. Di Jabar, 27 kabupaten kotanya nggak ada yang nyampe 87%. Jadi semuanya revisi gitu. Jadi emang apa ya, emang kondisinya sekarang lagi revisi aja dulu semuanya gitu diperbaiki jadinya kalau kabit saya bilangnya kondisinya lagi tobat tata ruang semuanya sekarang sejabar gitu kita kayak ulangi lagi di reset lagi biar harapannya sih lebih baik lah ya gitu ini kurang lebih arahan-arahannya. Sini hasil evaluasi RT provinsi, bencana yang pasti, terus juga kita memang lingkungannya ya karena rezimnya berbeda ya rezim sekarang dan rezim yang lalu banyak banget kawasan-kawasan yang emang seharusnya lindung jadinya boleh deh terbatas gitu kayak gitu. Terus yang berikutnya bermotif ekonomi ya lingkungannya kurang dijaga karena memang ujungnya
investasi gitu. Nah ini ya sebenarnya lagi dikaji gitu. Kalau Pak Gubernur itu arahannya eh, kalau kita jaga lingkungan pasti nanti investasi bersih kok yang masuk gitu. Dia meyakini seperti itu gitu. Nah inilah SE, segudang SE yang diterbitkan oleh Pak Gubernur. Tapi karena memang kalau di Jabar ini leadership dia eh cukup di apa ya, cukup disegani lah sama Bupati Wali Kota. Jadinya walaupun ini SE tanpa kekuatan hukum, dia tuh bisa mengalahkan Perda gitu. Jadi kalau di RT RW-nya misalnya eh boleh nih permukiman sebenarnya gitu, tapi karena ada SE, moratorium izin permukiman, nggak ada dinas yang berani mengeluarkan izin permukiman atau perumahan gitu, nggak ada yang berani karena SE ini gitu. Padahal sebenarnya kekuatannya tidak lebih tinggi dibandingkan Perda RT RW gitu. Cuman tadi ya ada leadership yang memang akhirnya disegani nih sama kabupaten kota sama semuanya nggak ada yang berani gitu. Kalau SE-nya bilang moratorium izin ya berarti moratorium izinnya, tidak boleh sawit ya berarti di Jabar nggak ada lagi izin sawit yang baru gitu. Terus ini kalau yang terbaru apa ya? Pembangunan kafe, hotel, destinasi wisata di rawan bencana nggak boleh. Ini tuh kaitannya sama longsor yang di Kabupaten Bandung waktu itu terakhir. Nah ini nih sebanyak ini SE yang pada akhirnya dalam revisi RT RW-nya kabupaten kota maupun provinsi kita harus masukin ini gitu. Jadi cara analisisnya pun pada akhirnya akan berbeda dengan penyusunan RT RW sebelumnya gitu. Yang mungkin karena beda rezim ya. Kalau yang dulu kan memang kayak investasi dibuka sebesar-besarnya. Kalau sekarang lingkungan dan bencana coba yang diduluin gitu. Itu jadi memang pada akhirnya in real life-nya nyusun RT RW itu atau nyusun tata ruang itu segimana pimpinannya juga gitu. Tinggal kita di bawahnya yang bisa milah sebenarnya mana yang masih boleh, mana yang harus diikutin, mana yang nggak harus diikutin gitu. Nah itu makanya pentingnya teman-teman punya idealisme dan paham yang benar dan yang tidak benar seperti apa. Karena kalau udah di dunia kerja nyaru yang gitu tuh gitu. Tuh teman-teman. Nah, berikutnya ini, nah tadi, jadi peran provinsi itu ngapain di kabupaten kota? Selain emang mengevaluasi sesuai tadi 4 muatan besar, kita juga harus masukin juga nih apa-apa yang menjadi concern provinsi ke dalam RTR kabupaten kota gitu ya. Kalau kita pengen pemulihan kawasan lindung, kawasan berfungsi lindung, ya nggak bisa dong kalau kabupaten kotanya nggak pemulihan juga gitu. Makanya dalam evaluasinya pada akhirnya kita nanti akan ngecek kalau dulu kita nggak ampe nanya mana klasifikasi SKL analisis Fisling kamu gitu. Kita nggak akan nanya kayak gitu waktu dulu ya. Kalau sekarang kita akan nanya mana analisis Fislingnya, keluarannya mana yang kemudahan dikerjakannya kayak akan nanya kayak gitu gitu. Jadi untuk klasifikasi yang sebenarnya sudah tidak bisa dibangun ya jangan dijadikan budidaya gitu. Akan kayak gitu. Akan lebih berat tapi mungkin upayanya jadi lebih maksimal untuk memang memperbaiki yang udah ada gitu. Yang berikutnya mitigasi dan adaptasi bencana ini juga sama ya. Terus pengembangan wilayah berbasis kearifan lokal ini tadi kita kan punya konsep Sunda ya masa tata ruang Jawa Barat tata ruang kabupaten kotanya nggak mengikuti juga jadi harus juga. Yang pangan ini juga yang LBS gitu ya karena agregatnya ini ada 87% se-Indonesia. Jadinya dibebankan 87% seprovinsi. Nah, provinsi kan nggak punya wilayah ya teman-teman. Jadi otomatis kita juga membebankan 87% ini ke kabupaten kota gitu. Jadi kita harus memastikan nih kabupaten kotanya itu memenuhi 87% ini gitu. Jadi provinsi akhirnya jadi kayak rentenir aja gitu kan. Kayak minggu lalu saya nagihin kayak, Pak ini baru 81 gitu kan. Nggak ada lagi bu lahannya cari lagi Pak gitu. Jadi gitu-gitulah. Nyuruh-nyuruh doang emang kerjaannya. Nah ini tindak lanjutnya. Jadi yang semuanya harus mengevaluasi yang poin 1 ya tadi. Terus yang 16 yang udah perda self assessment sama seperti RT provinsi. Mana sih ketentuan yang masih bolong, yang belum tegas, yang belum detail kayak gitu. Terus juga anggarannya jangan lupa karena pakai anggaran. Terus juga dalam revisi RT RW nggak serta merta saya minta revisi lalu boleh ada dokumen-dokumen lain yang harus disusun sesuai dengan pedoman PK gitu ya untuk RT RW. Untuk yang lagi proses tadi kayak Garut, kayak Pangandaran gitu, coba dicek lagi muatannya udah masuk belum sih SSN-nya Pak Gubernur, udah masuk belum sih kebijakan LBS. Jadi kayak semuanya sekarang lagi meninjau kembali aja substansinya. Nah, RDTR juga sama gitu ya. Terutama untuk RDTR yang udah masuk OSS, ini kita sarankan untuk di take down dulu dari OSS-nya biar perizinan otomatisnya ini
nggak keluar dulu gitu. Karena takutnya ada substansi yang nggak sesuai sama kebutuhan sekarang, tapi izinnya terbit gitu. Jadi kita lagi minta untuk diturunin dulu. Nah, ini konsep tata ruang Sunda yang tadi diceritain. Jadi kalau di Bali punya Trihita Karana, kalau di Jabar ini namanya pakai Tritangtu di Buana. Jadi ini ada klasifikasi penggolongan ruang. Ada Buana Nyungcung, nah ini ya, Buana Nyungcung, Buana Panca Tengah sama Buana Larang. Intinya Buana Nyungcung itu adalah kawasan lindung, kawasan yang emang bener-bener gak boleh gitu ya. Kalau katanya Pak Gubernur, ya hutan mah hutan aja, hijau aja, jangan tiba-tiba ada tambang, jangan tiba-tiba ada industri di hutan kayak gitu. Nah, Buana Panca Tengah ini adalah pertanian gitu, pangan di situ ya, tanaman pangan, kebunan, pokoknya apa ya, kayak semacam eh peralihan dari yang kehidupan manusia ya di Buana Larang ini kehidupan manusia nih yang kayak kita hidup perkotaan, industri itu di Buana Larang nih kita beraktivitas di situ ke arah yang hijau itu di tengah-tengahnya itu di Buana Panca Tengah gitu. Nah, Buana Nyunjung ini yang emang konservasinya. Jadi ini yang lagi kita coba terapin di dalam revisi RTRW yang sekarang. Sebenarnya caranya ujung-ujungnya juga kayak analisis Quisling lagi teman-teman gitu. Mana sih sebenarnya yang kelerengannya di atas 45%. Itu udah pasti buana nyungcung tuh nggak boleh ya kan menurut PGTL juga nggak boleh kan kalau udah 45%. Terus dari kondisi tanah, kondisi batuan mana yang memang batuannya ternyata aduh apa ya kayak gampang lapuk gitu ya. Atau tanahnya nggak padat ya itu kan ya berarti nggak bisa dong dijadiin kawasan industri nanti ambrol gitu kan. Nah, sebenarnya ujung-ujungnya tuh ke analisis Quisling lagi. Jadi teman-teman kalau lagi proses, nah ini dikuatin aja gitu. Nah, inilah kurang lebih jadi harusnya di Jabar tuh yang ijo-ijonya tuh ini yang pantura-pantura tuh harusnya ijo nih gitu kan. Terus ini gunung-gunung. Ini jadi kayak ada lingkaran pegunungannya dulu, baru ada ring duanya berupa pertanian, barulah isinya yang kotor-kotor gitu ya. Kayak kita gitu kan, kotor-kotor tuh sini. Nih di Bandung tuh kotor gitu. Gitu konsepnya. Nah, terus masuk ke contoh. Nah, ini contoh dari evaluasi RT/RW, teman-teman. Jadi, ini Sumedang ini lagi proses kan, belum perda. Mereka masuk ke kita, ngasih draft raperdanya, kita evaluasi. Contohnya ini di struktur ruangnya gitu ya. Di RT/RW provinsi ada 3 PKL. Dicek nih, di Sumedang 3 juga nggak gitu. Oh, ternyata 3 sama. Lokasinya geser gak? Jangan-jangan di kitanya Conggeang, Tomo, Sumedang sama Wado di sini jadi Jatinangor. Itu kan beda nih gitu kan. Ternyata masih sama gitu kan. Berarti oke dari struktur ruang yang sistem permukiman dia lolos gitu kan. Berikutnya kita evaluasi lagi ke jaringan jalan gitu kan. Oh ternyata beda belokan nih gitu ya. Enggak ini apa sih? Oh ini beda nama nih gitu ya. Ruas yang ini namanya tuh Jalan Palasari, tapi kok di Kabupaten Sumedang namanya Gesan Ulun. Terus juga beda kelas jalan. Nah, itu jadi bahan kita untuk konfirmasi lagi ke mereka gitu. Bapak tuh pakai SK jalan yang mana kok beda gitu. Jangan-jangan beda tahun. Kalau beda tahun kan berarti nanti diambil yang paling update gitu. Karena RT Provinsi 2022 pasti yang lebih update yang kabupaten kota karena mereka lagi nyusun sekarang gitu ya. Terus ini juga jalan arteri primer gitu kan. Namanya apa? Bener nggak namanya ini gitu ya? Kok beda gitu-gitu. Nah ini ya analisis-analisisnya kayak gitu kurang lebih. Nah ini juga, nah ini tadi kesesuaian horizontal yang tadi saya ceritain. Di RT RW Jabar ada nih 14 ruas jalan gitu ya. Ternyata di RT RW Kabupaten Sumedang ya di peta cuman ada 13. Si Jalan Pelasari ini tuh nggak ada nih di petanya nggak ada. Di Batang Tubuh ada tambahan jalan nih si arteri primer Ikopin tapi di RT provinsinya nggak ada gitu. Jadi kita kayak kerjaannya tuh dari peta ke raperda ke tabel ya gini-gini aja gitu gitu dibolak-balik. Mending kalau jalannya sedikit ya. Kalau jalannya banyak kan lumayan ya. Ini kan arteri doang nih. Nanti kan ada lagi kolektor primernya gitu. Jalan tolnya, stasiunnya, terminalnya, bandaranya semua evaluasi gitu sama kita. Satu-satu per muatan. Itu yang struktur ruang. Nah, sekarang yang pola ruang. Yang pola ruang paling gampang lihat warnanya dulu aja gitu. Beda nih warnanya yang di provinsi gak ada biru-biru di sini gitu. Tuh gak ada biru-biru. Gak ada
pink-pink di sini, ini nggak ada oranye gitu kan. Tandain dulu aja nih kira-kira apaan sih gitu kan. Ternyata setelah dicek di Sumedang itu ada pembangunan empat dua waduk baru gitu ya. Ada warna sama apa satu lagi. Dulu Pak, maaf banget. Tapi ini jadi gara-gara itu, gara-gara ada pembangunan waduk baru, jadinya beda si pola ruangnya gitu. Nah, terus ini, nah dari selain warna, kita juga lihat luasannya gitu kan. Kalau misalnya di dalam RT RW provinsinya hutan produksi, harus ya di dalam RT RW kabupatennya juga hutan produksi. Nah ini benar nih sesuai klasifikasinya. Tapi kok hutannya berkurang nih, berkurang 3.000. Nah ini di catatan penurunan luas hutan produksi. Nanti kita konfirmasi, Bapak kok hutannya berkurang gitu. Apakah berubah SK-nya atau ada pelepasan atau salah gambar atau apa gitu. Jadi ini dicek satu-satu gitu ya. Nah selain ini kita cek juga misalnya kayak ininya nih ke petanya. Nah, lihat di dalam pola ruangnya permukiman RT RW provinsi, ternyata di Raperda RT RW Kabupaten Sumedang ya tuh tiba-tiba ada KPI, KPI itu industri ya. Terus tiba-tiba ada tambang juga gitu. Nah, untuk memutuskan boleh atau tidaknya, kita yang di provinsi itu punya RT RW kan, kita baca di bagian indikasi arahan zonasi gitu. Di situ nanti bakal ada di kawasan permukiman itu boleh nggak sih tambang, boleh nggak sih KPI gitu ya. Nah kalau KPI ketentuannya adalah di kawasan permukiman provinsi diperbolehkan KPI existing teman-teman. Jadi KPI yang sudah ada dan berizin sebelum RT RW provinsi diperdakan. Jadi untuk yang LKPI baru tahun 2024, 2025 itu harusnya nggak boleh di permukimannya provinsi ya, harusnya di KPI aja gitu. Jadi itu nanti kita evaluasi ini ke bapak-bapak Sumedang gitu kan kayak Pak kok ini beda pola ruangnya. Biasanya dibilang ya Bu itu ada pengembangan rebana yang baru gitu. Nah biasanya kayak gitu gitu kan. Oh iya Pak kenapa di situ? Soalnya emang pengennya di situ gitu. Biasanya namanya investor mah kan suka nyari lahannya suka-suka dia aja gitu kan. Nah, tapi si Pemdanya harusnya yang bisa mengarahkan jangan di situ, tapi di sini misalnya kayak gitu yang memang sesuai dengan tata ruangnya. Nah, jadi inilah kurang lebih yang kita kerjakan teman-teman. Terus selain itu disampaikan contohnya ya, di pertanian ada permukiman, ada pariwisata, ada KPI, ada tambang gitu kan. Nah ini nih yang sebenarnya sama Pak Gubernur itu agak ditentang kayak ya kalau pertanian mah buat bertani aja, ya kalau hutan mah buat hutan aja jangan jadi tambang gitu kan. Dan beliau tuh meyakini tidak ada daerah yang maju karena pertambangannya gitu. Makanya kalau teman-teman dengar di Subang tambang dienolin gitu ya, ya emang nggak boleh gitu kenyataannya emang nggak boleh gitu. Ya ada sesuatu yang memang iya, ada sesuatu yang enggak gitu. Jadi harus di juga tapi kalau yang itu iya gitu. Terus berikutnya ini kayaknya udah ke ketentuan khusus deh. Bentar ya. Tapi loading. Ya. Nah, ini jadi teman-teman ada yang namanya ketentuan khusus. Jadi selain struktur ruang, pola ruang, ada ketentuan khusus. Ketentuan khusus itu adalah suatu kawasan yang menjadi overlay tambahan untuk menambahkan ketentuan tertentu di pola ruang atau struktur ruang. Jadi kayak gini, kalau pola ruang kan kita ngegambarin kawasan permukiman. Wujudnya ada nih permukiman ya nggak sih, ada rumahnya, ada tokonya. Tapi kan yang namanya kawasan rawan bencana, nggak ada dong kawasan rawan bencana. Kayak bentukannya kayak apa sih kan nggak ada kegiatan rawan bencana ya kan. Nah makanya untuk hal-hal yang sebetulnya perlu di apa ya disikapi, tapi wujudnya tuh nggak ada gitu ya dalam kegiatan itu dijadikan ketentuan khusus di pedomannya kayak gitu. Jadi contohnya tuh kawasan resapan air gitu kan dalam tanah tuh kayak nggak muncul kan. Terus resapan air kan bukan berarti kalau dia meresapkan air terus kita jadi nggak bisa make tanahnya kan. Mungkin boleh dengan batas tertentu gitu. Sama halnya dengan kawasan rawan bencana. Kalau di daerah rumah saya misalnya banjir tingkat tinggi, mah jelas nggak boleh gitu ya. Longsor tingkat tinggi mah nggak boleh gitu. Tapi kalau misalnya gerakan tanah rendah, rawan bencana banjir rendah, mungkin masih boleh dengan ketentuan seperti apa. Nah inilah yang menjadi ketentuan-ketentuan tambahan di dalam pola ruang dan struktur ruang. Namanya ketentuan khusus. Nah, karena kita ini mau berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana, pada akhirnya kita harus ngecek
si jaringan-jaringan dan pola ruang yang mereka gambar ini tuh ada di kawasan rawan bencana klasifikasi apa sih gitu. Nah, lihat nih kayak banjir tinggi gitu ya. Hutan yang banjir tinggi masih nggak apa-apa, kebun oke. Tapi masih ada permukiman perdesaan dan pemukiman perkotaan yang relatif besar luasannya nih. Nah, berarti kan harusnya kayak boleh nggak jangan di situ Pak kalau bukan existing gitu. Kan banjir tinggi udah tahu nih banjir nih gitu kan. Masa masih mau dibikin perumahan di situ? Nah, pada akhirnya kita sampai ke sana gitu evaluasinya gitu. Harusnya sih emang dari dulu-dulu dilakukan ya, tapi mungkin mungkin belum kepikiran aja. Jadi baru sekarang dilakukan. Terus kayak yang gunung api, kalau gunung api mah jelas ya ada ring satu, ring 2, ring 3, ring 4. Ya ketentuannya udah jelas kalau ring satu mah ya nggak boleh sama sekali gitu ya. Nah, ini juga kita cek gitu ya. Terus kalau gerakan tanah tinggi juga sama hanya boleh misalnya untuk apa. Nah, jadi kayak gini nih pada akhirnya. Kalau yang struktur ruang tadi mungkin menariknya kalau misalnya ada pusat pelayanan kegiatan gitu ya di daerah gerakan tanah tinggi gitu. Ya masa mau bikin pusat pelayanan di gerakan tanah tinggi kalau longsor ambrol semua kan gitu. Jadi kita minta pindahin lah jangan di situ gitu. Kayak boleh nggak jangan di situ rencana pengembangannya gitu. Tapi kalau misalnya yang udah kagok bu udah existing gitu kan. Ya berarti mitigasinya kayak apa? Jangan dikembangin lagi. Di situ aja cukup gitu. Kayak gitu sih yang jadinya pada akhirnya eh, ngeceknya sampai sana gitu. Terus apa lagi ya? Ini RT RW. Nah, kalau RDTR karena memang kita nggak evaluasi sedalam ini, jadinya lebih ke arah sinkronisasi aja sama mastiin kebijakannya provinsi itu udah masuk gitu ya. Nah, ini contohnya yang RDTR WP Pasir Jambu Ciwidey Ranca Bali di Kabupaten Bandung. Tetap sih kita overlay, kita lihat sandingannya RT RW-nya kayak gini, warnanya cuma hijau doang sama sama ungu. Di Kabupaten Bandungnya tiba-tiba udah muncul nih dikit-dikit pariwisata gitu kan. Di RDTR-nya makin banyak ternyata pariwisatanya gitu kan. Kalau dilihat lagi, ini kan dia pariwisata di lahan pertaniannya Jabar gitu. Nanti di AZT Jabar dilihat lagi boleh nggak sih gitu. Ternyata boleh asal ekowisata gitu. Nah, definisi ekowisata ini yang sebetulnya perlu dipertegas gitu. Bukan berarti hotel itu ekowisata, teman-teman. Bukan berarti restoran dan kafe itu ekowisata. Ekowisata itu sebetulnya wisata yang memang pakai alamnya buat menjadi daya tarik utama. Ya misalnya kalau gampangnya mah petik stroberi di Ciwidey itu ekowisata gitu ya kayak Pulau Komodo itu ekowisata gitu kan, Baluran, Ijen itu ekowisata. Tapi kalau di Ciwidey tiba-tiba ada glamping segede-gede gaban itu mah bukan ekowisata, itu mah perdagangan dan jasa gitu. Jadi secara definisi, secara perizinannya nanti kalau teman-teman sampai lebih dalam lagi, ada namanya KBLI ya, itu kayak digit digit kegiatan gitu, ada kategorinya. Kalau kegiatannya saya mau bikin kafe, itu udah kegiatan perdagangan dan jasa. Tapi kalau saya mau bikin budidaya petik stroberi atau petik bawang, itu ekowisata. Dari klasifikasi usahanya pun udah berbeda teman-teman gitu. Nah ini yang sekarang lagi coba diperketat di RT provinsi. Boleh wisata di pertanian, di perkebunan, tapi bukan hibis gitu. Jangan tiba-tiba bikin dufan gitu kan. Ya bikin aja petik stroberi biasa gitu. Atau enggak camping-camping non permanen boleh kayak gitu loh. Yang kayak gitu-gitu sebenarnya yang menjadi arahan Pak Gubernur bukan nggak boleh diapa-apain boleh, tapi jangan dialih fungsikan menjadi penggunaan yang lain gitu. Karena dampaknya tuh kan kita udah tahu sendiri ya yang namanya kawasan lindung terus tutupan lahannya berkurang pasti dampaknya tuh kemana-mana gitu. Nah secara teori aja udah kayak gitu. Ini yang sebenarnya lagi coba di apa ya? Mungkin mungkin di tingkat pemerintah tuh paham, tapi bingung gimana caranya tetap di jalur yang lurus antara investasi dan lingkungan. Sebenarnya itu sih dilema yang sering didapetin tuh. Ini contohnya ya. Nah, ini yang Pacira karena dia mau ada alih fungsi perkebunan jadi pariwisata, pada akhirnya provinsi analisis nih resapan airnya, lah ternyata resapan air tinggi gitu. Ya kali ya kawasan kebayang nggak ya kebun teh di Ciwidey yang luas kayak gitu mau dibikin villa gitu. Terus kan ngebabatnya banyak banget dan luas banget ya udah pasti banjir itu mah udah pasti gitu kan. Jadi akhirnya kita bikin nih ketentuan yang kayak sebenarnya nggak boleh gitu, tapi bahasanya diperhalus bukan nggak boleh gitu kayak boleh
tapi ketentuannya ini. Tapi kalau misalnya di overlay lagi dengan peta sebelumnya, dia tuh kawasan rawan bencana tinggi semua, resapan air tinggi semua. Jadi ketentuannya cuma boleh 10% KDB-nya, 10% dari KWT, bukan dari kepemilikan lahan. Jadi itu akan kayak cuman misalnya ya, tapaknya tuh kayak cuman 2 meter, 3 meter gitu doang. Sebenarnya diakal-akalin ya sok aja tapi kayak gini ketentuannya sebenarnya nggak akan bisa dibangun gitu. Jadi akhirnya kita di lingkup provinsi juga sampai ke titik yang ini gitu untuk upaya penyelamatan gitu walaupun ya berat sih karena bikin kayak gini untuk kebanyak ya. Tadi berapa sih 247 RDTR harus bikin kayak gini mah ya mabok juga gitu tapi ya udah nggak apa-apa ya daripada enggak gitu kan. Gitu sih. Terakhir kok ini udah selesai teman-teman paparannya. Nah, sekarang kalau mau ada yang bertanya langsung aja ya diskusi. Ada yang mau bertanya? Ya, boleh. Oh, boleh. Satu, dua. Ada tahu Bu? Masa nggak ada lagi? Ini aja. Siapa? Iya, siap Ibu. Perkenalkan Ibu, saya Amar. Jadi saya sebetulnya cukup penasaran karena Ibu juga dari bagian yang tata ruangnya ya. Saya sebelumnya sudah sempat dengar dari tentang isu yang penyatuan Jalan Gazebo dengan yang Gedung Sate itu Ibu. Nah, kemarin saya juga dapat beberapa info kalau misalnya memang dari misal contohnya dari Peraturan Wali Kota Kota Bandung 2000 nomor 29 tahun 2024 tentang yang di RDTR-nya jalan di Ponorogo itu masih berstatusnya masih jalanan, Ibu, sebagai badan jalan. Dan juga lapangan gazebo-nya itu sebagai sarpras umum untuk skala kotanya. Nah, untuk perubahan zonasi resminya, misal terkait untuk revisi DRDTR-nya, dan juga apakah ada apa namanya hal-hal yang mendukung pengubahan sebagian jalan di Penogoro itu sebagai plaza pedestrian yang terintegrasi langsung dengan gedung satenya. Dan jika belum juga, kira-kira dasar hukum apa yang dijadikan sebagai acuan untuk pengubahan fungsi ruang itu tersebut? Kurang lebih gitu. Makasih banyak Ibu. Cek, perkenalin, nama aku Hilmi. Jadi pertanyaan aku kayak kemarin tuh pas survei studi proses sempat nemu istilahnya mungkin me, apa ya memainkan si peraturannya. Jadi si peraturannya tuh nggak boleh ada industri di sana. Tapi dia tuh di situ rumahnya izinnya sebagai gudang, tapi gudang itu tuh ternyata dijadiin sebagai pabrik tekstil kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah ada yang kecolongan kayak gitu, kira-kira kayak tindak lanjutnya kayak gimana? Mungkin itu aja sih. Baik. Oh, ada lagi satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris yang kebetulan juga ngechat sama Budi Ari. Ini saya pertanyaannya itu bukan dari saya ya Bu ya. Kebetulan ini pertanyaan yang belum terjawab waktu forum perencanaan penataan ruang di hari Rabu 29 April. Waktu kemarin tuh saya sempat mencatat ada pertanyaan dari saya lupa mungkin dari Bu Pinkan Sulawesi dari beliau itu ada pertanyaan terkait dengan kalau lahan sawah milik pribadi petani sepertinya susah untuk dijaga sebagai LSD atau LP2B karena lahan tersebut merupakan aset pribadi masing-masing petani yang mana mereka berhak untuk menggunakan aset tersebut baik dijual atau dibangun. Seharusnya LSD atau LP2B merupakan lahan milik pemerintah. Pemerintah harus melakukan pembebasan lahan untuk dijadikan LSD atau LP2B itu baru mudah untuk menjaganya. Pun kompensasi kepada petani juga sangat minim karena keterbatasan dana pemerintah daerah. Sehingga banyak petani yang menjual tanah kepada pengembang atau kepada perseorangan untuk kebutuhan mereka jika kondisi petani kepepet. Kondisinya adalah
LBS tumpang tindih dengan hak guna bangunan yang difungsikan untuk memberikan hak membangun bangunan developer menampung lahannya dan belum memberdayakan lahannya, tapi sudah mengamankannya dengan memberikan patok batas dan tertib PBB. Tapi disewakan ke petani untuk dijadikan sawah sementara sampai ada rencana mereka mengusahakan tanahnya. LBS tidak tepat karena berbasis pengolahan citra satelit, ternyata di lapangan bekas sawah namun sudah kering dan tidak bisa digunakan. Jadi memang kompleks. Waktu FPR kemarin itu bahasanya tentang topik utamanya itu LP2B dan arahan dari pemerintah pusat kan 87% ya Bu dari LBS itu digunakan ditetapkan lahan sawah dilindungi dari Kementan LBS kemudian ke ATR BPN 87%, kemudian di LP2B lebih khususnya. Tapi ambisi tersebut tidak realistis apabila diterapkan ke masing-masing daerah yang punya karakteristik tersendiri. Jadi kalau dari penataan DBMPR Provinsi Jawa Barat, tanggapannya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, enak ya kalau udah ke lapangan studio tuh lebih nyambung gitu ya rasanya dengan kondisi di lapangan. Tadi saya udah cek di Cirebon belum ada pertanyaan ya. Mungkin bisa ini dulu aja Bu Diari. Enggak. Ya, baik, hatur nuhun. Yang pertama mengenai gedung sate ya yang lagi viral-viralnya ini gitu. eh Sebenarnya saya udah feeling pasti bakal ditanyain sih mengenai ini gitu ya, karena lagi hits kan. Terus makanya saya nggak pakai seragam ke sini. Harusnya kalau Senin tuh pakai seragam, saya nggak pakai seragam. Karena sebetulnya ada apa ya, kayak dilema sendiri sih sebenarnya kalau sebagai manusia biasa nggak sih, sebagai orang PWK dan pemerintah gitu ya teman-teman. Kalau dari bahasa pemerintahnya gitu ya, kan sebetulnya yang cagar budaya itu gedung satenya ya, gedung satenya. Jadi sebetulnya sih mau jalan depannya direkonstruksi seperti apa tuh sebetulnya tidak mengubah fungsi gedung satenya gitu kan. Kalau dari yang diberita akan memprivatisasi jalan gitu ya. Kalau menurut sudut pandang kami mungkin justru gedung satenya yang tadinya privat menjadi milik publik pada akhirnya gitu kan. Karena kan akan terintegrasi dengan kawasan Gasibu yang memang sudah ruang publik ya dan jalannya juga jadinya nyambung gitu kan. Tapi memang dari segi struktur ruangnya Kota Bandung dia akan berubah banyak gitu. Itu kan jalan kolektor primer ya, jalannya provinsi sebagai jalur utama lah lalu lalang di daerah sana. Dengan adanya rekonstruksi itu, struktur ruangnya Kota Bandung pasti akan berubah gitu ya. Jadi RDTR-nya, RTRO ya pasti harus revisi gara-gara itu gitu. Dan mungkin mereka pada akhirnya harus merumuskan kembali kawasan cagar budayanya gitu. Karena kan itu sebenarnya kalau di zonasinya sebagai kawasan cagar budaya ya kalau di RDTR-nya kalau saya nggak salah gitu. Mungkin itu yang perlu gitu ya. Nah, mengenai dasar hukumnya apa gitu ya. Gedung sate ini nggak ada kajian ke tata ruangnya dari awal sebenarnya teman-teman. Ini out of record aja ya. Tapi karena memang udah kardung viral daripada membawa tata ruang, kami di tata ruang akhirnya mengkaji gitu kan. Sebenarnya seberapa seberapa apa ya, seberapa melanggar sih atau seberapa tidak melanggar sih revitalisasi atau pembuatan kawasan ini lah ya. Sebenarnya kalau misalnya gedung sate ini saya bukan lagi, kalau awal-awal kan coba cek ITBX-nya boleh atau enggak gitu kan. Kalau menurut saya dalam rekonstruksi kawasan ini tuh bukan ITBX-nya harus dilihat gitu, tapi lebih ke arah citra kotanya, citra heritage-nya aja lebih luas dibandingkan ITBX yang memang perkegiatan gitu. Bukan kegiatannya loh yang berubah di sini, tapi kawasannya gitu. Dari segi historical ya pasti berubah, dari segi nanti bentuk aktivitasnya, pola pergerakan, pola perjalanan pasti akan berubah gitu dengan hal ini gitu. Nah itu tuh yang pada akhirnya sekarang mungkin Pemprov Jabar baru sadar, oh iya ternyata harus dikaji gitu. Nah jadi jawabannya si penataan kawasan Gedung Sate ini sedang dilakukan kajian dari sisi tata ruang, andalalin dan juga cagar budayanya kayak gitu sih. Itu lagi dilakukan sekarang gitu. Ya kalau saya bilang terlambat mah terlambat, tapi mungkin daripada enggak lebih baik terlambat gitu. Mungkin gitu ya prinsipnya ya, tapi memang di tata nggak ada tuh gitu, saya taruhnya gimana nggak ada.
kalau misalnya udah ribut kan tata ruang di bawah-bawah ya kita yang jadi yang ngebersihin gitu. Dan tata ruang tuh sering kayak gitu pada akhirnya gitu. Kalau di revisi pun juga kan karena ngebersihin yang di sana padahal mungkin bukan tata ruang salah, implementasi izinnya yang salah kayak tadi gitu. Tata ruangnya udah jelas-jelas nih nggak boleh industri, ternyata dia kalinya gudangnya di sini ya kan, penggunaan lahannya beda, berarti kan nanti dalam BDL DDP-nya juga beda, sehingga kayak gitu. Ya karena yang paling gampang dipahami adalah DDP, gitu. Tak gitu yang bersih-bersih sekarang. Kayak gitu, itu kenyataannya, kayak gitu teman-teman. Ya, itu pertanyaan pertama ya, semoga menjawab. Tapi lagi diusahakan kok. Nah, pertanyaan yang kedua gitu ya. Kalau misalnya ada peruntukan ruang yang ada kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang, kurang lebih gitu ya. Ininya pertanyaannya. Itu nanti ada di tim pengendalian. Tadi kan kalau saya kan di perencanaan ya. Berarti kan dari sisi perencanaannya nggak ada kesalahan nih gitu karena peruntukan ruangnya memang bukan buat industri gitu ya. Ternyata di perizinannya terbit atau si orang yang punya izin yang ngakalin. Nah, itu nanti teman-teman kalau nemu yang kayak gitu bisa lapor ke provinsi, bisa lapor teman-teman. Kita punya website wargi.jabarprof.go.id. Di situ kita menerima laporan aduan kayak gitu. Nanti teman-teman dari pengendalian turun pasti ke lapangan gitu, ngecek. Kalau ternyata izinnya nggak sesuai, ada mekanisme dari mulai surat peringatan sampai pembongkaran yang mereka bisa lakukan gitu. Jadi itu, dan kita memang lagi butuh banget nih partisipasi dari masyarakat buat aduan-aduan kayak gitu karena kan tadi ya saya sudah di tim saya aja cuma 7 orang di perencanaan, di pengendalian juga sama gitu, dan menurut saya lebih berat kalau saya kan objeknya gampang ya 27 kabupaten kota gitu kayak kebaca, mereka kan sejabar ya, per titik per kegiatan gitu yang harus dipantau kan nggak mungkin dengan mata 2 dikali 7 orang doang gitu, makanya butuh nih teman-teman kalau lagi ke lapangan kayak kemarin survei nemu-nemu yang kayak gitu aduin aja gitu lewat website ya provinsi gitu, itu dia anonim bisa kok gitu kalau misalnya emang takut gitu ya, itu kita butuh aduan-aduan kayak gitu, nanti teman-teman dari pengendalian yang menindaklanjuti gitu, banyak kok yang kayak villa-villa di Bandung Utara, villa-villa di selatan, di Bandung Selatan itu yang udah dibongkarin gitu ya, atau minimal kalau KDB mereka lebih, yang depannya disuruh dibongkar, dibalikin lagi, pemulihan lahan lagi kayak gitu sih. Tapi memang karena sumber daya manusianya nggak banyak, ya belum terjangkau ke seluruh area Jabar sih gitu. Jadi ada penindakannya, tapi tolong diadukan gitu. Gitu. Mungkin lagi. Nah, mengenai yang LBS gitu ya, LSD dan lain-lainnya, benar. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita meninjau regulasi di Indonesia gitu ya, ya kita memang menjunjung yang namanya kepemilikan lahan ya gitu. Tapi kan ada yang namanya kalau dulu tuh Pak Din itu bilangnya apa ya? Development right-nya gitu. Jadi teman-teman kalau punya lahan belum tentu bisa dibangun gitu, karena selain kita memang berhak punya tanah, tapi kan ada development right yang mengatur itu gitu. Sebenarnya itu yang harus dipahami sama masyarakat, tapi di Indonesia karena memang ngerasa tanahnya punya saya ya terserah saya gitu ya, jadinya agak sulit nih mengatur. Memang jalan keluarnya yang paling benar adalah ya lahannya punya pemerintah gitu kan, tapi kan pemerintah juga uangnya nggak sebanyak itu gitu ya untuk membeli lahan punya masyarakat, sebenarnya itu sih. Jadi LSD ini sebenarnya atau LBS ini sebenarnya ya upaya sih untuk bersama-sama membangun ketahanan pangan kayak gitu sebenarnya. Walaupun di lapangannya memang banyak yang nggak sesuai gitu karena memang mereka itu based on citra satelit, juga mungkin yang namanya citra satelit kan manusia yang mantengin ya gitu ya, ada yang kelewat-kelewat terbangun tapi dijadiin sawah, atau misalnya bekas galian tambang tapi di delineasi LBS juga banyak gitu ya, di Jabar juga banyak, kayak badan jalan tapi ke delineasi jadi sawah juga ada gitu sebenarnya. Yang kayak gitu tuh di ATR sekarang lagi menerima kok koreksi-koreksi gitu, karena nanti tahun 2027 ada lagi SKLBS terbaru hasil koreksian dari SKLBS tahun 2025 gitu. Jadi kalau koreksi data mereka akan melakukan terus gitu kalau koreksi data. Tapi mengenai pemberian insentif itu juga yang sebetulnya sama kita di provinsi disuarakan ke pusat gitu. Ini kan aturannya dari pusat ya, dari RPJMN. Tapi kok amanat untuk
memastikan 87%-nya di tingkat provinsi aja menurut kita udah aneh gitu kayak ya kan lo yang punya kebijakan apa jadi gua gitu kan. Gitu sebenarnya karena kita juga untuk ngatur kabupaten misalnya Garut itu LBS-nya bisa nih nyampe 88% gitu kan. Tapi kan Kota Bandung cuman 5% gitu. Kalau kita nyuruh Garut tambahin dong jadi 90% buat nutup Kota Bandung. Yang pasti mereka juga minta, lah ibu kasih kayak apa gitu kan. Pasti kayak gitu kan. Itu yang sebenarnya jadi dilema juga di tingkat provinsi gitu. Kita pengen nih ngatur, kita pengen nih mencapai swasembada pangan seperti yang dicita-citakan 87% itu. Tapi kayak ya aturannya yang jelas dulu. Kalau misalnya ini aturan dari pusat, ya insentifnya dari pusat juga gitu. Kalau misalnya emang kita yang harus ngasih insentif, kewenangannya apa gitu. Itu juga yang sebenarnya masih belum apa ya, masih belum ajek sih sekarang gitu di era LBS ini. Dan semuanya tuh kayak dikejar target gitu. Harus pokoknya harus di detik ini 87%-nya tuh diintegrasikan dalam tata ruang gitu kan. Padahal sebenarnya 87% itu adalah 2029 gitu. Tapi ya mungkin ada target yang lain yang kita tidak ketahui apa sehingga tahun 2027 seluruh RT RW itu atau RDTR itu ya intinya adalah tahun 2027 harus selesai mengintegrasikan LBS ini ke dalam tata ruang gitu. Jadi makanya semua sekarang lagi revisi. Karena 2027 kita harus selesai mengenai LBS ini. Gitu sih kalau yang LBS gitu ya semoga membantu karena memang ya harusnya memang tanah pemerintah gitu tapi memang nggak ada uangnya lah ya kasarnya nggak ada uangnya ngasih insentif juga mungkin nggak ada uangnya jadi cuma bisa nyuruh-nyuruh gitu kalau yang saya rasakan sekarang gitu. Nah gara-gara disuruh-suruh saya juga jadinya nyuruh-nyuruh gitu kan ke bawah ya yang kabupaten kota sebenarnya yang kasihan karena mereka yang ketemu langsung sama pemilik lahan mereka sendiri yang langsung ketemu belum lagi 87% nih, Bu, 87%. Tapi ternyata ada PSN-PSN lain yang pakai lahan sawahnya juga gitu. Ya kan mereka juga bingung ya. Tiba-tiba di sini udah nih Bu, saya 87%, 13%-nya saya buat pembangunan gitu kan. Misalnya kayak gitu ya. Karena kan ya lahan yang paling gampang dibangun itu adalah sawah. Kan datar, jalannya pasti ada, airnya pasti ada, ya kan. Pasti paling gampang dibangun tuh sawah gitu. Ternyata di dalam alokasi 87%-nya ini tiba-tiba ada koperasi merah putih gitu kan. Tiba-tiba ada sekolah rakyat kan kayak Bu bubar lagi 87% saya gitu ya. Udah Bu cari lagi ya. Saya kan bilang gitu loh ya. Cari lagi ya tuh Bu. Ya Ibu bayangin aja satu desa, satu koperasi. Satu desanya 20 meter persegi, 20 meter kecil banget ya. Satu desanya aja berapa meter persegi dikumpulin sekabupaten mah ya gede-gede juga kan gitu. Jadi sebenarnya di pusatnya pun kebijakannya belum sinkron gitu. Jadi ini sih yang masih agak apa ya perlu diberesin gitu. Dan kita yang di tingkat kayak pemerintah level middle dan daerah ya pada akhirnya mah jadi nunggu aja gitu dari pusatnya kayak gimana gitu. Kita mah kalau kasarnya ya demo mah demo udah gitu ya. Tapi ya gak ada perubahan mah ya gimana gitu. Itu sih paling ada lagi nggak? Atau dari Cirebon ada yang mau bertanya? Ada Budi Ari, saya persilakan terlebih Oh dahulu. ya boleh. Silakan, siapa dulu? Wah suaranya Hanafi. Halo Hanafi. Halo Budi Ari, saya manggilnya Ibu aja ya Bu. Oh ya oke. Ada nih. Tes. eh, Oh sorry sorry ntar saya stop dulu. Biar mukanya kelihatan. Gede. Oke. Perkenalkan, Ibu, nama saya Erlangga. Izin bertanya, sebelumnya saya tahu bahwa misalnya pemerintah saat ini ada upaya untuk mempercepat pembangunan perumahan dikarenakan ada program dari presiden kita yaitu Prabowo terkait 3 juta rumah buat MBR. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana peran RDTR untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut uh, secara adil secara tata ruang, terus juga dari lingkungan juga aman dan juga melindungi hak masyarakat juga. Dan juga apalagi ketika di setiap daerah itu berbeda-beda topografinya. Misalnya daerah A itu masif terhadap pembangunan perumahan dan daerah B itu tidak masif dan kayak bagaimana peran RDTR agar memastikan semuanya aman gitu, Bu. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Sulit ya pertanyaannya. Kalian ini ya kayaknya update banget sama berita-berita nasional ya. Bagus-bagus. Nah ya, jadi Bu untuk yang Diari, punten. program, ya bagaimana? Ada Ini lagi Bapak Hanafi? masih ada Bu. Oh Mau iya, mangga, ditampung mangga. dulu atau dijawab Oh langsung Bu? boleh dipampung dulu. Oh, Berapa oke. lagi Pak Hanafi? Ada lagi? Ada 2 lagi. Oh iya, wow banyak juga. Ya. Boleh. Sebelumnya terima kasih Bu Diari atas pemaparannya. Perkenalkan nama saya Aisyah Amirah dari PWK Cirebon. Saya sempat mendengarkan paparan tadi mengenai proses penyusunan RT/RW dan juga RDTR hingga proses penetapannya itu sangat memakan waktu yang cukup lama, mulai dari 12 bulan, 18 bulan, bahkan hingga bertahun-tahun gitu karena prosesnya itu mulai dari kabupaten, terus ke pusat, lalu ke provinsi, lalu balik lagi ke kota atau kabupatennya gitu. Nah, saya ingin bertanya, dengan proses penetapan dan juga penyusunan yang cukup lama itu, apakah substansi pada RT/RW ataupun RDTR yang telah disusun akan tetap relevan pada tahun yang ingin ditetapkan dengan tahun pembuatannya, dan bagaimana jika misalkan ada perubahan tata ruang yang terjadi di luar substansi rancangan RT/RW atau RDTR yang telah disusun. Misalkan pada RT/RW atau RDTR sebelumnya kawasan A ditetapkan sebagai KPI. Namun pada saat penyusunan revisi RT/RW dan RDTR yang baru, kawasan tersebut tuh tidak ditetapkan sebagai KPI lagi gitu. Misalkan kawasan lindung atau kawasan permukiman gitu. Nah, itu bagaimana Ibu? Apakah hal tersebut itu dialihkan kepada divisi apa namanya pengendalian tadi atau bagaimana gitu ketika proses pembuatan RT/RW atau RDTR yang baru tersebut? Terima kasih. Satu lagi. Ya, terima kasih. Boleh silakan Pak Hanafi satu lagi. Baik Bu, perkenalkan saya Torik Falatehan 1542408 dari PWK Cirebon. Sebenarnya lebih ke penasaran sih Bu untuk eh, terkait peralihan fungsi dari suatu kawasan, misal dari kawasan budidaya ke kawasan yang budidayanya khusus gitu, seperti industri, peruntukan industri atau pertambangan itu bagaimana prosesnya? Karena kalau untuk contohnya tambang, waktu itu dari Cirebon itu pernah ada kajian sama tambang dan geofisika. Nah waktu itu tuh salah satu bahasan itu ketika lahan bekas tambang itu udah kehilangan topsoilnya. Jadi kubangan bekas tambang itu keisi air dengan pH yang rendah dan butuh waktu lama untuk mengembalikan fungsi tanah tersebut sekitar 50 sampai 100 tahun. Dan kalau kayak begitu itu berarti kan nggak bisa menjadi suatu lahan yang dijadikan peruntukan lindung maupun budidaya gitu karena tidak akan eh, ini dari pandangan saya itu sepertinya tidak dapat dijadikan tumbuhan atau untuk permukiman karena untuk kawasannya itu sendiri telah tercemar gitu Bu. Dan itu implikasinya gimana Bu kalau ke tata ruang? Apakah lahan tersebut jadi terbengkalai atau kayak gimana gitu Bu fungsinya? Mungkin itu Bu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih dari teman-teman Cirebon. Yang pertama mengenai 3 juta rumah dalam RDTR ya. Si 3 juta rumah ini tuh bentuknya PSN ya teman-teman, namanya Proyek Strategis Nasional. Jadi yang namanya PSN itu ada atau tidak di dalam tata ruang, tetap akan gaspol aja gitu. Itu keunggulan dari PSN gitu ya. Tapi kan in real life-nya nggak bisa kayak gitu ya. Bisa sih kayak gitu, tapi dampaknya pasti banyak gitu ya. Nah, kalau di Jabar yang saya sempat hadiri rapat-rapatnya gitu ya, memang untungnya Pak Menteri PKP ini agak segan sama Pak Gubernur gitu. Jadinya dia nggak berani nih ngebangun sembarangan 3 juta rumah gitu. Karena tadi SE Pak Gubernur itu banyak banget kan. Jadi dia nggak berani gitu. Nah pada akhirnya kalau teman-teman beberapa minggu yang lalu dengar ada peresmian di Meikarta gitu ya. Nah 3 juta rumahnya itu yang awal diarahkan di kawasan industri dulu gitu. Di kawasan yang memang butuh rumah gitu. Nah pas banget di Meikarta itu lahannya kan udah tersedia ya, tapi kan karena kasus jadinya nggak diapa-apain lagi nih gitu. Udah ada yang diuruk tapi nggak dilanjutin, jadinya akhirnya di situ dulu sementara. Nah kalau kondisi di Jabar kayak gitu teman-teman, jadi si program 3
gitu rumahnya PKP ini tuh nggak berani serta merta membangun di mana aja gitu walaupun dia PSN dan secara aturan dia boleh gitu. Ya untungnya juga punya gubernur viral ya jadinya takut gitu. Nah itu sebenarnya yang 3 juta rumah. Tapi seharusnya eh dari secara aturan ada atau tidak ada di RDTR dia tetap bisa dibangun gitu. Ya jeleknya itu sih kalau PSN ya. Tapi nanti pas RDTR revisi dimasukin baru gitu. Nah, gitu caranya. Jadi PSN-nya dulu jalan, dibangun, izinnya jalan dulu, revisi tata ruangnya, masuklah PSN itu ke dalam revisi tata ruang. Kayak gitu. Jadi kebalik prosesnya kalau yang PSN. Nah, yang berikutnya ini tadi mengenai proses yang panjang ya. Apakah masih relevan pada saat penetapan substansinya dengan penyusunan di awal gitu ya? Banyak yang pada akhirnya eh bukan relevan nggak relevan ya, perlu diupdate gitu ya. Jadi kayak misalnya sekarang Kabupaten Subang lah ya, Subang. Subang itu berproses di provinsi tahun 2024 awal. Itu di provinsi 2024 awal. Dia ke ATR kami loloskan itu di tahun 2025 awal. Jadi setahun tuh di provinsi Subang. Sekarang masih belum ditetapin gitu di 2026. Nah, mereka tetap harus sambil mengupdate muatannya gitu kayak ada yang baru nih LBS, masukin lagi LBS, revisi lagi pola ruangnya. Ada rencana jalan baru nih ke arah Patimban, masukin lagi rencana struktur ruang barunya, ubah lagi struktur ruangnya, sesuaiin lagi faksisnya, sesuaiin lagi mateknya. Jadi selama selama si Raperda ini belum disahkan, si materinya itu akan terus bergerak gitu. Kapan berhentinya? Seharusnya berhentinya itu ketika keluar persetujuan substansi menteri gitu. Karena dari persub menteri ke penetapan itu kan maksimal 2 bulan. Ya harapannya dalam 2 bulan ini nggak banyak nih kebijakan-kebijakan baru gitu kan. Atau kebijakan baru yang berdampak besar itu semoga nggak ada dalam 2 bulan ini gitu. Jadi selama belum persub, si muatan Raperda itu mau RDTR ataupun RTRW akan terus bergerak dan menyesuaikan dengan kondisi saat itu gitu. Nah terus perubahannya gimana kalau berubah kawasan? Nah, jadi kalau berubah kawasan, benar tadi teman-teman pengendalian dulu yang masuk teman-teman. Ada yang namanya penilaian perwujudan dan ada yang namanya penilaian KKPR atau penilaian perizinan. Jadi izin-izin yang sudah terbit kita nilai dulu nih. Nah, nanti keluar mana yang melanggar, mana yang enggak. Yang melanggar harus ditindak dulu sebelum diubah warnanya atau diubah ketentuannya. Kalau belum ditindak nggak boleh diubah karena itu jadi pemutihan. Jadi walaupun nanti kayak tadi yang di Garut misalnya ya, itu kan awalnya permukiman gitu ya, misalnya warungnya permukiman atau pergudangan, tiba-tiba jadi industri nih. Terus saya pengen jadiin dia karena dia misalnya di kelerengan yang curam, dibalikin aja lah jadi sawah. Misalnya saya mau bikin sawah nih. Nah, tapi nggak bisa walaupun dia jadi hijau lagi, si industri ini ditindak dulu gitu. Ditindak dulu dia karena dia melanggar. Ditindak dulu, dikasih sanksi dulu baru saya bisa ubah kegiatannya gitu. Jadi itulah upaya untuk menghilangkan pemutihan gitu. Tapi kalau misalnya yang nggak ada pelanggaran mah dan dinilai tidak merugikan, bisa langsung diganti aja warnanya gitu dengan kajian di dalam faksis dan prakteknya gitu. Jadi jangan serta-merta kayaknya warnanya bagusan warna oranye deh biar lebih matching ya nggak gitu juga gitu ya. Ada hitungannya di dalam faksis dan mateknya gitu. Nah, terus untuk yang tambang contohnya gitu ya. Nah, dalam perizinan tambang itu selalu ada rencana reklamasi tambang di awal pada saat sebelum izin terbit. Seharusnya dari rencana reklamasi itu tuh udah kegambar nih si ujung akhirnya ketika tambang itu selesai akan dijadikan apa dengan kondisi seperti apa harusnya kayak gitu harusnya. Tapi lagi-lagi ini tuh kan orang tuh kan nggak semuanya patuh ya gitu. Mungkin pemegang izinnya hilaf gitu ya. Dan pengawasannya juga mungkin kurang sehingga nggak ada kontrol nih dalam keperjalanan penambangannya. Akhirnya nyampe nih ke arah pencemaran gitu. Karena kalau di awal udah diketahui pencemaran, pasti izinnya harusnya nggak keluar gitu. Jadi ini apa ya? Masih titik lemahnya tata ruang di Indonesia, mungkin secara umum kita tuh masih bergelut di area perencanaan, bikin RT/RW, bikin RDTR, padahal yang susah tuh bukan itu gitu. Yang susah tuh adalah gimana kita mengawasi implementasi dari rencana yang kita bikin gitu. Itu tuh lebih susah sebenarnya teman-teman, karena manusia tuh kan beda-beda ya sifatnya.
Tuh, itu sih. Dan kita belum mulai bergerak ke arah sana gitu, sayangnya. Begitu. Ada lagi atau sudah ya? Mungkin ya. Ya, sudah Bu Diari. Baik, terima kasih Bapak Hanafi. Ya, baik. Mungkin karena yang di Ganesha ini sudah mau ada kuliah lain ya. Jadi untuk kuliah tamu ini kita cukupkan ya. Terima kasih banyak kepada Bu Diari. Kita beri aplaus dulu. Hmm. Em, dari Pak Petrus, apakah ada yang mau disampaikan? Sudah ya. Oke. Ya, mungkin nanti ke depannya apakah akan ketemu Bu Diari lagi atau tidak ya ketika studio mungkin kita studio kota dan infrastruktur ya semester besok. Nanti saya akan minta rekomendasi juga nih dari Bu Diari. Kita enaknya studio kemana ya? Ke Bali. Ya, oke baik. Tambahan atau mengingatkan pengumuman untuk Rabu ini ya, kuliah dilaksanakan seperti biasa karena ini statusnya kuliah pengganti ya Senin ini, namun akan diselenggarakan secara online begitu ya. Nanti link Zoom-nya akan disampaikan lewat EduNext. Kemudian em, untuk tema atau topik pada minggu-minggu ini sebetulnya adalah tadi ya sudah terkait pengendalian, tadi sudah mulai ada property right dan development right itu mungkin nanti akan dipelajari pertemuan berikutnya ya disampaikan. Em, Kemudian Rabu ini juga sebetulnya jam 9 ya jika ada yang mau bergabung itu akan ada seminar yang diisi oleh Pak Denny Zulkaidi ya yang kalian pemanfaatan ruang sekaligus memperingati purna baktinya beliau. Jadi bagi yang ingin menghadiri dan mungkin belum pernah diajar oleh Pak Denny ya, mungkin ini satu-satunya kesempatan. Budiari sangat terkesan sekali ya diajar Pak Denny. Iya, Iya, kalau bisa sebelum bapaknya nggak di sini lagi mengajar, ketemu dulu, disenyumin dulu sama bapaknya, nah baru boleh perpisahan, gitu ya Bu ya? ya. Jadi yang membuat peraturan zonasi itu salah satunya adalah Pak Denny ya. Maksudnya mengkonsep ya, bukan membuat dokumennya ya. Dengan Pak Petrus juga ya. Oke, jadi silahkan kalau ada yang ingin hadir di ruang seminar lantai 2 ya, jam 9 hari Rabu. Jadi setelah kuliah bisa langsung hadir ke sana. Itu ya barangkali. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diari, Bu Niken, dan Pak Petrus. Terima kasih Bapak Hanafi.